Halo, ketemu lagi saya sama Mbak Marta. Di mana? Di sini saya tuh nungguin Mbak Marta loh. Iya, ini jauh banget soalnya. Lu ini deket loh Mbak. Dari mana? Deket pantai maksudnya. Oh, dekat pantai. 5 betul. kiloan ya Bu. Ada pantai apa saja? Pandan Simo. Pandan Simo. Pantai Baru. Baru. Cangkring. Cangkring. Kuaru. Apa mana? Ayo kayak jeneng bebas. Apa? Oh, Cemoro. Cemoro. Nah, Wah, ini berarti coba tebak kita ada di mana gitu ya. Wah, di lor pantai. Ya, pasti benar. Di lor, Hari ini di lor pantai tapi dekat barat ya. iya, ini juga deket jalan besar juga. Menuju menuju ke bandara juga. Betul, Kulon Jadi Progo ya. ini Perbatasan antara Bantul dan Kulon Progo kita di Pendopo Gra Budaya Sogaten Proketen Kalurahan Trimurti Kapanewon Serandaan Bantul. Hari Tepuk ini kita tangan di dong, Bantul. kita diserandakan ya. Akhirnya sampai Bantul lagi hari ini dan kita pengen ketemu dengan seluruh teman-teman UMKM yang ada di sini. Kita pengen cerita-cerita, kita pengen tahu seperti apa perkembangan dari seluruh teman-teman yang ada di seputaran Bantul hari Kamu ini. kok semangat banget Lu lihat semangat. ininya makanan-makanan ya. Makanannya seperti biasa, ada ingkung tapi tidak ada nasinya. Masih kita tunggu. Tapi ada sambelnya kan? Ada sambelnya. Iya, nanti tinggal nunggu ke depan ya. Nah, hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung dana keistimewaan. Sehingga kita bisa ketemu dengan para pelaku UMKM di seluruh Jogja di acara Serasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan lagi. Makanya sudah pada pakai kaos Si Bakul. Tapi kita Jogja. tanya dulu. Siapa yang sudah daftar Si Bakul? Ragu-ragu. Si Jiwe ragu-ragu loh. Ada. Aku tuh pernah Mas tapi lupa. Kapan ya? Tapi nggak apa-apa karena hari ini kita juga membawa teman kita. Ada Mbak Rosa dan Mas Panca yang sudah ada Kok di sana. sudah di situ ya Mbak Rosa sama Mas Panca? Tadi keluar dari semak-semak. Oh, tiba-tiba Pak Bule. nongol. Ya. Oh. Nanti Mbak Rosa dan Mas Panca akan membantu teman-teman yang ada di sini. Ada yang mau daftar Si Bakul, mau tanya tentang legalitas usaha. Boleh ya? Boleh, semuanya boleh dan kita juga membawa seperangkat alat foto. sholat. Oh, foto. ya. Bukan. Alat foto. Jadi Oh. ini untuk memfoto produk teman-teman yang ada di sini karena tadi Gratis kita lihat nggak? gratis dong. Oh. Semuanya itu diberikan fasilitas gratis untuk teman-teman yang ada Mau di sini. ibu-ibu? Siap. Oh Wah. siap. Kok kita semangat? Mau ibu-ibu? Karena siap. wedi ya awake dhewe. Oh ya. Kenapa ya kita berdua ya? Gak apa-apa. Yang jelas hari ini pokoknya semuanya diberikan fasilitas berkat Gratis. dukungan dana keistimewaan untuk seluruh masyarakat yang ada di sini. Dan ini ada salah dua. Dapat 8. Iya. Ini ada perwakilan UMKM yang kita ajak ngobrol. Ini sebenarnya banyak sekali dan produknya bagus-bagus. Yang pertama ada Mbak Heti. Iya. Mbak Heti. Apa produknya? Boleh diperkenalkan Bu Heti. produknya Mbak Heti? Minuman segar, minuman herbal, pandan seruni. Pandan seruni. Pandan Isinya seruni itu pandan. merek atau apa? Namanya. Nama namanya. merek. Kalau mereknya Isinya? dari olah jamu. Oh, pandan seruni itu nama jenis Nama jenis, minuman. iya. Oke. Oh. Untuk isinya sendiri tentunya kita mengedepankan asal mulanya dulu ya. Saya Ya, ceritakan boleh. sedikit tentang asal mula kenapa saya membuat minuman ini. Saya tuh pengen di dusun saya terutama pada saat merti dusun itu karena kedatangan tamu agung Bapak Wakil Bupati. Saya ingin mencoba menyuguhkan sesuatu yang baru yang apa ya istilahnya walaupun ada seruninya tetap saya ambil dari cerita dusun kami yang kebetulan itu dari nama bunga pandan. Oke. Bunga pandan itu kan pudak. Pudak. Dusun kami itu bernama Pedak. Itu asal usulnya dari bunga pandan itu. Nah, Iya, iya. saya pengen menghubungkan. Betul. Nah, biar Storytelling itu namanya. iya storytelling dan muncullah ide ini dengan sekitar 6 bulan untuk mengolah alik rasa. Mengolah alih rasa. Iya. Emang rasanya dibolak-balik. Diupek-upek loh. Ya. Jadi ini Akhirnya isinya apa? ketemu. Isinya adalah terutama pandan, daun pandan wangi, Terus? serai, jahe, jeruk nipis. Bikin Terus berapa produk Mbak Eti? ada 4 produk. 4 produk itu apa saja?
Pandan Ini seruni, Pandan seruni. temulawak, Temulawak, beras kencur, beras kencur, sama satu lagi apa? air putih. Kunir asam. Kunir asem. Oh, iya. kunir asem. Oh, Iya. Jadi ini agak berbeda ya. Kalau Iya. beras kencur, kunir asam Ya, biasa. biasa. Yang beda adalah pandan seruni. Seruni, oke. Ini legalitasnya apakah sudah ada, Mbak? Nah inilah dia kenapa saya ingin ikut di sini. Inilah, Mbak. Inilah dia. Untuk legalitas belum. Belum. Karena ini saya berusaha membranding apa ya istilah mengenalkan dulu dengan ketika Tapi di kan rumah. harus punya legalitas kalau Betul, sebelum siap. berkenalan. Sudah pernah nyari? Kemarin sudah tak kirim ke teman yang mencarikan produk halal baru on proses. Nyari sendiri gampang Iya, kok. siap. Ya Mbak Ya, ya. saya nyari nggak ketemu-ketemu Mas. Nanti ketemu Mbak Rosa Oh, iya. sama Mas Panca, nanti tanya gimana sih biar ini kalau saya kenalkan tuh sudah lengkap Betul legalitasnya gitu ya. Siap. Mbak, Tapi sudah tahu kira-kira butuhnya apa aja? butuhnya legalitasnya apa yang dibutuhkan? sekali. Halal, Halal. NIB, Terus NIB, NIB, pasti. PIRT. Nah. PIRT. Loh, tapi kalau PIRT ini tahan berapa lama ini? Kalau seperti ini di udara bebas itu 1 kali 24 jam. Oh, berarti Ya. nggak perlu PIRT Iya. kalau cuma Kalau 1 kali di 24 kulkas jam. 7 hari. 7 hari. Oh, Ya, Oke baiklah. Mbak mungkin Eti. nggak perlu untuk Sudah ya. paham, terima kasih. Berarti- Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Eti. Sekarang kita menuju ke Bu Subini. Leres Bu? Ya. Ya, dredeg nggih, Bau. Ngapa Bu? Mboten napa-napa. Oh, mboten Niki niku kok. kesempatan Bu Subini ketemu dengan warga seluruh dunia karena Ya. acara kita bisa ditonton di seluruh dunia ya. pakai YouTube. Alhamdulillah. Nah, makanya ini kesempatan bagus sekali Bu Subini memperkenalkan produknya apa. Malah ditutupi Bu, produknya. Loh. Endroknya apa ditutupi? Nah, Apa produknya Bu? napa? Perkenalan dulu ya Bu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Subini dari Dusun Puron. Saya anggota Desa Prima Bu. Ini kebetulan saya ini memproduksi telur asin Bu. Telur asin? Iya. Ibu bertelur sendiri. Ya enggak. Oh, memproduksi sendiri maksudnya. Ini telurnya yang ternak siapa ini? Telur. Ini dari tetangga sebelah Pak. Ini telur bebek. Iya. Itu ngomong nggak ngambilnya? Yo. Ngomongnya sebelah Tuku. tetangga. Bentar. Ini Ya beli. kan ada Oh, beli. tulisannya. Saya bacakan ya. Ya. Telur asin uap. Ya. Mugi berkah. Ini maksudnya diuap Diuapin. Ini maksudnya ya maaf. spa atau gimana? Oh. Saya om aja, om. Ya, ini maksudnya ya, Mas. Ini telur asin uap. Uap. Ini maksudnya itu tidak direbus pakai langsung Air. dari air, Bu. Oh, Tapi terus? dure. Itu diuap. Oh, sumop itu namanya. Iya, iya. Ah. Bedanya apa sama dikukus? Dia dikukus Oh, itu. dikukus. Oh, betul, Iya. dikukus. Lah ya. Disumupi itu dikukus. Diuapin. Oh, ya. tapi enggak pakai air langsung cemplung Enggak, gitu, iya. tapi di Kenapa? Biasanya kan direbus. Enggak, ini biar kalau dikukus itu awet, Bu. Kan Oh. lama, ngukusnya lama. Lu nek bikin kayak gini tuh enggak yang ditaruh tanah terus di Oh, Iya, ini pakai pertama kali ya. Ini telurnya dibersihkan bersih, Bersih. pakai sunlight itu. Terus nanti kalau sudah kering, wah pakai sunset kemeling loh nanti. nanti bau kalau nggak pakai sunlight. dan kesat. Iya. Ya kesat. Terus nanti kalau sudah kering itu dilumuri pakai gebukan batu bata itu loh. Oh, tetap dilumuri. tetap Iya, gebukan. terus saya tetap pakai yang lama, yang Lama. kayak nenek moyang dulu Iya. katanya pakai itu Terus? batu bata. Terus disumupnya itu kapan? Nanti. Oh nanti. Terus kalau sudah itu loh dilumuri batu bata itu direndam sampai 12 sampai 13 hari, Bu. Wah, Lama. ya ibu bikinnya. bikinnya itu tuh tiap hari. Saya 2 hari sekali, Mas. Oh berarti sini bikin tuh di belakang nyimpen Iya, gitu. Oh. iya. Nanti kan nggak tiap hari buka kalau nggak tiap hari bikin. Oh lah ini kok berapa per 2 hari itu bikin berapa? Kemarin itu tiap 2 hari sekali itu 200. 200 telur. Iya. 200 telur. Loh kok ora lempah wih bebek ngedrok nantian. Ya enggak cuma satu Thomas bebeknya. Iya, bebeknya juga banyak. Bebeknya 4 tak ya ini. Apa telurnya ini kok sampai 200 tuh yang beli siapa ini Bu? Kok Itu bagus nanti banget. saya setorkan di warung-warung, terus nanti
banyak itu loh konsumen-konsumen yang pesan mau hajatan, mau bawa oleh-oleh. Berarti laris banget ya Bu. Alhamdulillah. Ini yang satu area atau satu daerahnya Ibu itu yang bikin telur kayak gini berapa Cuman orang? saya sendiri. Oh kok liane ya ora pengen loh padahal. Boleh nggak kalau liane itu bantu gitu? Boleh. Boleh? Ya. Lah Oke. selama ini sudah ada yang bantuin belum? Baru anak saya Bu yang bantuin. Wow, ini masih soalnya ra dibayar ya. Paling men tiga iku jiko ondok loro. Ya segone neng guri. Enggak, Segone neng Bu, guri. juga Oh, saya enggak. kasih uang. Oh, dikasih uang? Oh dikasih uang. Tenang Biar nih. tambah semangat. Wah, harus seperti itu. Tepuk tangan dong. Biasanya ya anak enek jaluk duit malah donek-onek ya. Betul. Kalau saya, Oh, saya dibantu terus saya kasih uang biar tambah semangat, tambah rajin. Ya, itu betul. Mau ngelamar sekali. gak jadi anaknya? Mau dong Bu. Kakaknya masih ada yang lowong nggak Bu? Udah Iya. ada 3. Udah. Bu, Oke. ini ngomong-ngomong telur asinnya mau ditambah nggak produksinya? Kuat nggak? Pengen kalau apa? lebih dari Pengen 200? apa? Nganu itu karyawannya kan nggak punya karyawan, Nah. cuma anak saya saja juga kerja, itu bantuin saya pulang kerja Bu. Terus pengennya Kalau apa? laris gimana? Pengennya punya karyawan banyak. Pengen punya karyawan banyak nggak? Saya bayar siapa nanti? Ya kalau laris ya pingin Bu, Oh, kan ya. tiap mau lebaran itu orderan banyak Nah sekali Bu. gini. Tapi kendalanya ini telurnya itu sulit carinya. Oh, bebek belinya iki yo sulit carinya. nganti kok ngos-ngosan loh. Di rong dino pisan. Bebek ini lagi praying. Pokoknya nek ngerti Bu, sama Bu Subini tuku ono udah delik lho. Iki mesti arep jalan ndok. Mesti aja londok. Iya. Oke Bu, nanti semoga tambah lancar ya bisnisnya ya. Iya. Ketemu bebek yang nggak ndelik kalau dicari ndoknya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Matur nuwun. Matur nuwun. Sekarang gantian Mbak Metia dan Mbak Sulastri. Ditinggal sini aja. Bu. Monggo silakan. Ini bebeknya ditinggal sini aja. Bebeknya. Ndoke ora nggo pecah lho. Matur nuwun ya Bu. Mbak Matur nuwun. Sulastri, Mbak Metia sini maju sini. Di bawah, Apa ini di bawah. produknya? Ini punya siapa? Iki ya bebek iki. Oh, ketak. Apa? Ketak. Ketak. Ketak itu apa? Tak ketak loh. Tak ketak. Menyonyo dong. Oke, Oke, Mbak sekarang? Metia dulu. Ini produknya apa diceritakan? Ya, jadi produk kita itu ketak manis. Ketak. Krim Ketak putih. manis itu apa? Ketak manis ini terbuat dari olahan kelapa. Hmm. Jadi kelapa itu nanti kita parut, terus diambil santannya. Santannya itu kita masak. Biasanya kan nanti setelah santan dimasak itu kan Ada belondonya. terpisah antara minyak dan blondonya. Nah, yang kita olah itu untuk jadi ketak itu blondonya. Oh. Berarti ini sebenarnya kan makanan tradisional ya. Sangat tradisional. Kok cantik sekali nih Coba. bentuknya. Bagus loh ini. Ini oh ketaknya itu yang ini, yang pakai Ya, item-itemnya itu, Mas. oh hitam-hitamnya. Ini berapa harganya segini nih? Segini 15.000 untuk Lima- yang original. Isinya berapa? Isinya 10 bunder. 10 dinding. Oh iya. Emang iya. ada berapa rasa? Kita inovasi, ada macam-macam rasa, ada Apa? isian stroberi, Oh. ada keju, terus kita kacang juga ada, mete juga ada, tergantung permintaan Bu biasanya. Oh, biasanya yang diminta oke. apa paling banyak? Yang paling laris itu yang rasa variasinya itu yang kacang. Oh, tak kira rasa bayar. Paling laris pasti. Ora ya. Rebutan Oke. rasa Yang ya. kacang. Nah ini berarti yang marut kambil yang jadiin Prosesnya santan itu tuh ini. dari vendor lain apa ya Ya, namanya? Jadi kita Orang- repacking Mas. Oh ya berarti ngambil itunya blondonya aja. Ambil blondonya aja, Oke. terus diolah sama. Ini produksinya Oke. berapa per hari atau gimana? Kalau untuk sekarang kita masih terbatas. Maksudnya produksinya kita belum yang lancar banget karena kan Kenapa belum lancarnya kenapa? ini kan termasuk produk dari binaan Desa Prener. Kita baru mau mengembangkan lagi Oke. untuk ketak ini supaya dikenal lebih luas karena kan Nah. kembali lagi tadi itu ini adalah produk tradisional. Tradisional. Nah Yang, ini kan pangsa pasarnya itu terbatas. Cuma bagus yang tahu-tahu sekali nih. aja gitu. Sebelum Anda menjual Anda bisa membaca tulisan Jawa ini. Ini produknya siapa ini? Itu saya cuman googling Mas. Oh, Mas, itu tulisannya ketak manis. Yo, Weh, utuh. Coba kita. Bukan. Ini iki cah Jawa kluthuk lho, ini iki Coba, pada Mas, iki. coba. Malah saya yang baca. Saya Ini tes jenengan. Ini kalau suruh baca bisa baca,
Dapat apa? Dapat apa? Saya dapat dikerak. Tak kasih ketak nanti. Apa tulisannya? Bisa mau cara? Ayo. Pasti. Koko. Maksudnya apa? Pasti Koko, ya itu tadi. Pasti Koko itu mereknya Desapreneur. Oh ya, Ini nanti merek produk kita. nanti boleh konsultasi karena ini kalau maksudnya pasti koko ya. Iya. Tapi tulisannya bukan pasti koko ya. Nanti ngomong sama saya nggak Oke, apa-apa. baiklah. Cuma saya yang tahu kok ini Iya. ya. Oke. Nggak apa-apa. Pasti koko. Pasti koko. Terus ngapa kalau yang tahu kamu sendiri? Ya kan bisa diganti, Mbak. Oh iya, oke. Tapi ini dari sisi kemasan menarik. Menarik. Cuma tadi persoalannya masih belum banyak yang tahu ya produk ini apa. Oke, baiklah. Oke, berikutnya Mbak Letek. Mbak Ledak, Oh. ini sudah cantik, udah Lastri. mandi Oh, loh. Mbak Lastri. Mbak Iya. Lastri ini punya produk mie letek instan. Ini produknya siapa, Mbak? Ini juga binaan dari Desapreneur. Mm-mm. Mileteknya- Kelompok ya? Ya, kelompok. Kita repacking juga. Oke. Jadi udah ada yang bikin mie-nya, dirimu yang mempake. Betul Yang bikin Bedanya logo. apa sama yang sudah di-packnya sama pabrik? Kalau dari pabrik itu kan modelnya bal-balan 5 kiloan. Malah bal-balan. Oh, lah malah sepak olahraga. bola malah. Oke. Maksudnya itu kalau beli itu harus satu bal gitu Oh, loh. iya. Satu bal Partai 5 besar. kilo. Iya benar sekali. Terus dijadiin? Ya dari kita terus inovasi buat gimana sih biar sekali masak itu gampang gitu loh. Jadi ini kemasan untuk sekali masak. Ini kok gede banget tuh emang harus segini apa nemunya packingnya Iya, segini? kan kadang kalau mau ngirim ke luar kota atau luar daerah, luweh nganu mas ngirit bubble wrapnya. Iya, begini. Enggak, memang. Jadi ada space-nya gitu ya. Soalnya kalau yang Sekali, yang iya. mepet itu malah bikin cepet rusak ya, pecah Kadang, ya. iya betul. Emang Minyak ini yang nanti beli rusak. orang mana biasanya? Yang Sel- beli ada pernah daerah Jawa Baratan pernah. Jawa Baratan. Ya, tapi Lewat sering nggak Shopee. ngirim ke luar Bantul gitu? Ini belum, karena Belum. ini memang produk baru juga. Baru. Pengen nggak bisa ngirim banyak keluar? Wah, pengen Dapat free sekali. ongkir mau nggak? Mau. 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 Iya. Ini teman-teman kelompok ini udah ikut Sibakol belum? Baru saya. Oh ada 3. Baru saya. Wah ini ya rasa saya. ajak koncone. Baru Siapa saya. yang udah ikut Sibakol angkat Iki tangan sekali baru lagi. saya kok bangga ini. Lo baru saya nggak apa-apa. Habis itu ngajak konco nih. Ngajak Siapa juga. aja? Ini berdua sudah ikut Sibakol. Sudah. Sudah pernah dapat free ongkir belum? Saya itu kok pas ini ya, apa namanya itu Kok kalau apa? ini mau produk itu loh. Upload videonya. Kok Kurasi. Nah, gagal terus. Oh, kok. Oh, kurasinya gagal. Kurasi, ya. Oh, kamu Mbak udah pernah? Sudah. Oh, sudah. Kok bisa? Dulu sering ini kalau ada undangan dari Diskop kayak gitu. Datang. Datang. hadir. Kamu? Belum. Iku kan acara nih. iki. Iya. Nah ini berarti kan bedanya nih sama-sama udah ikut Sibakul. Iya. Tapi belum lengkap nih. Betul. Nanti ada Mas Panca Panca sama Mbak sama Mbak Rosa. Rosa. Tanya aja langsung ya. Baik. Oke. Biar langsung bisa dapat. Ini Iya. ngomong-ngomong bikinnya gimana? Langsung cemplung banyu panas apa? Oh, ini direndam dulu 30 menit di air Lah selak dingin. neleh lho Mbak 30 menit. Ya kan dikira-kira Mas pamenin laparnya jam 2 nanti jam Apa Lah padahal lapornya baru kerasa setelah itu gitu ya. Oke. Apa. Jadi ini maksudnya siap masak ya. Ada tutorialnya. Iya kan Mas Imam itu kalau makan tuh setiap jam 2, jam 6 jadi beliau itu sebelum jam itu. WA dulu. Ngerendemi. Minat direndem sih. Aku koyoner ngeleh lho. Ini ada bumbunya nggak? Ada. Oh sudah ada bumbunya ya. Oke, jadi tinggal sereng, iya, seperti masak. mie Ini instan. secara legalitas sudah ada. Ini proses halal Oh, sudah, cuman baik. IRT-nya baru proses. Oke. Menarik. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Semoga setelah ini contoh ya yang Contoh. sudah Sibakul tapi masih ada beberapa kendala nanti Betul kita sekali. bahas karena setelah ini kita akan kenalin narasumber kita. Betul. Jadi tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Udin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu?
membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, mau suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Nah, kita tadi juga sudah menampilkan tari Angguk Manis Dari ya. Sanggar Limpat Sayekti, boleh Tepuk tepuk tangan tangan dong. untuk tari Angguk Manis yang membuka acara kita pada Iya. hari ini. Ini karena perbatasan ya Bantul sama Kulon Progo, Betul. jadi keluarnya Angguk. Ada angguknya. Tapi yang jelas tadi ketemu teman-teman seneng banget. Ini produknya juga sudah luar biasa. Banyak apa ya, yang unik-unik juga. Tapi ternyata masih ada beberapa kendala yang nanti mungkin bisa disolusikan oleh seluruh narasumber kita. Betul, dan istimewa banget ibu-ibu. Hari ini langsung hadir Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Tepuk tangannya kenceng dong buat Bu Siwi. Selamat datang Bu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun atas waktunya. Mohon maaf terlambat. Betulnya tadi sama Mbak Marta, tapi kok datangnya duluan Mbak Marta, saya nggak tahu ini Pak. Matur nuwun Pak Atmaji, Pak Lurah, nih Mas Imam. Moga-moga hari ini tadi kan sudah beberapa mendengarkan apa yang menjadi curhatan ya. Harapannya ini curcol di lokasi ini, tapi nanti ada tindak lanjutnya. Betul. Jadi sudah siap dengan solusinya ya ibu-ibu ya. Nah, salah satunya kan curcolnya itu ke sebelahnya Bu Siwi ini. Nah ini. Wakilnya ibu-ibu semuanya ya. Langsung. Iya, di DPRD DIY Bapak Insinyur Atmaji. Pak Atmaji. Tepuk tangan dong. Sore Bu Marta, Mas Aat, Bu Dinas, Pak Lurah dan Mas Safi'i. Ibu-ibu semuanya sehat? Tetap semangat. Ya, semoga nanti ini bermanfaat. Ya. Tadi kok langsung ditarik-tarik sama ibu-ibu itu pada curhat apa Pak? Oh, itu mau minta bagaimana kalau pengajuan modal gitu. Seperti biasa Pak. Iya, biasanya. Seperti biasanya ya Pak ya. Anti apal soalnya Pak. Dan kemudian kita juga kula nuwun dengan Pak Lurah dari Trimurti Serandaan Bantul, Pak Agus Purwoko ST. Selamat sore. Iya Pak Lurah, tepuk tangan dong buat Pak Lurah. Ini Pak Lurahnya keren loh ini. Batiknya punya UMKM juga kan Pak? Alhamdulillah Trimurti merupakan sentra UMKM. Oke, nanti Dan Pak Lurahnya cerita-cerita. bangga pakai Betul, produknya produk dong. dari UMKM. Karena ada Pak Lurah, Pak Duko tuh seragamnya sama semua loh. Oh iya toh? Itu, Oh. halo Pak Duko gini. Ah, Pak Duko sudah hadir juga bersama kita. Itu sama jangan-jangan penjahitnya ya rata-ratan gini ya. Lo iki nggonku. Tugelan. Oh, iya. Enggak, itu produk dari sini juga. Dan nanti kita belajar, Mas Imam Safi'i ini banyak sekali ketemu dengan UMKM sampai apal, wah, sampai tahu toh toko-toko njaluk modal. Ngopo toko njaluk modal terus sih ngopo toh Mas? Modalnya mungkin enggak cuma modal. Modal madu. Udah pada kenal Mas Imam belum ibu-ibu? Wah terkenal Udah, ya di sini terkenal. ternyata ya. Makanya dari tadi tuh nggak keluar mobil loh. Kenapa? Takut dikeroyok ibu-ibu. Wah. Dijaluki modal ya. Karena sering belusuan ke sini. Oh iya. Barengi teman-teman brandnya. Oke. Setahun terakhir inilah. Bisa trainer ya sudah di sini. Jadi walaupun ini juga YouTuber gitu ya, kita tetap belusuan. Jadi Belusuan. offline-nya pun tetap jalan ya. Oke, nanti Mas Imam kasih tips-tips buat ibu-ibu yang sudah mendisplay produknya ini ya Mas. Siap, Pak. Oke. Dan sekarang kita langsung ke Pak Lurah. Ini predikatnya sudah apa saja Pak di sini Pak? Dia kok ada desa prima, ada desa prener.
Jadi sudah sejak tahun kemarin atau tahun ini tahun kedua kita mendapat predikat Desa Mandiri Budaya. Oh ya. Karena di Trimurti ini sudah ada 4 pilar, yaitu Desa Budaya, Desa Prima, Desa Planner, dan Desa Wisata. Jadi keempat komponen tersebut saling mendukung, saling menunjang untuk keberadaan dari Desa Mandiri Budaya. Bagaimana Bapak bisa mengintegrasikan 4 pilarnya itu sehingga dampaknya buat UMKM itu kelihatan Pak? Jadi ketika kita ada momen-momen misalnya ada kegiatan momen budaya, disitulah juga kita tampilkan produk-produk dari teman-teman planner, dari Prima, dari budaya. Jadi semua tidak tampil sendiri-sendiri, jadi saling berkolaborasi seperti itu. Oke, kalau di sini tuh apa Pak? Potensi UMKM-nya kebanyakan kuliner atau ada kerajinan dan lainnya? Kuliner juga banyak, kerajinan juga ada. Jadi apa kerajinan semua biasanya? ada. Kerajinan di sini ada kerajinan batik bambu, kemudian enceng gondok juga ada. Batik bambu itu kayak apa Pak? Jadi itu bahan bakunya dari bambu, Ha-ha. bukan dari kain. Kalau batik sebenarnya dari kain ya, tapi itu dari bambu. Itu Tapi nggak ada ya ini produknya? kebetulan nggak ada. Sudah laku semua mungkin Pak? Alhamdulillah. Iya, iya. Kalau belum laku kamu yang harus beli. Itu batiknya di bambu maksudnya Pak? Bambu Keren itu Pak? Iya, diukir-ukir gitu. Oh iya 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 iya, unik itu. Biar keren dinamai batik bambu. Tapi bagus itu, marai penasaran. Apalagi kalau nggak ada produknya itu loh, tambah bingung lihat nerang kayak gimana. Tapi yang jelas ada yang sudah jadi unggulan yang sering dipamerkan itu apa Pak? Semua produk-produk dari teman-teman planner itu sudah pernah ditampilkan. Baik di pameran-pameran, kemudian di event Bantul Expo, kemudian dari fasilitasi dari Dinas UMKM, termasuk juga pernah juga di Malioboro di mall itu juga pernah. Jadi cuman sampai sekarang memang kita belum mencapai titik yang spektakuler itu. Jadi Masih ada cita-cita Pak berarti, masih ada kami cita-cita. tetap nanti ada perkembangan yang signifikan untuk teman-teman dari planner, Prima dan lain sebagainya. Oke. Kalau gitu kita ke Pak Atmaji nih biar semangatnya Pak Lurah ini makin tinggi. Kalau lihat produknya ibu-ibu dan semangatnya ibu-ibu ini sudah luar biasa nih Pak. Apa yang perlu ditambahkan menurut Bapak? Ya, terima kasih. Jadi untuk produk-produk yang sudah ada ini saya kira harus bisa menyesuaikan atau mengikuti zaman. Sekarang zamannya kan zaman digital. Nah, oleh karena itu produk-produk yang sudah ada ini tentu harus rajin untuk diupload ke dunia maya. Saya itu kalau keluar kota tidak bawa kendaraan sendiri tapi mesti naik Grab. Maksudnya adalah agar kami bisa menggali informasi dari driver. Nah, cerita-cerita. Ternyata pernah drivernya itu kebetulan dia seorang yang suka goes, ya, suka bersepeda keluar kota. Ternyata Jogja ini terkenal terkait dengan wisata kuliner. Dia mengatakan, wah saya bakmi ledek tuh pernah di sana. Kemudian kalau jajan gudeg itu di sini. Kemudian kalau nanti mau dicari adrem itu di sana gitu kan. Bu Marta masih ingat adrem ya? Oh masih Pak. Kesukaan ini, kesukaan. Pasti ingat terus favorit pokoknya. Sebenarnya kesukaan saya itu Pak. Ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ini yang sudah punya produk ini rajin untuk selalu diupload. Ini kan kalau rankingnya itu kan nanti mesti di atas. Begitu Bu Marta itu mau ke Jogja cari kuliner mie ledek disebut banyak sekali. Maka yang rajin mengupload itu pasti akan di atas. Nah oleh karena itu ibu-ibu semuanya, ibu-ibu sudah punya HP ya? Sudah punya HP semua toh? Bisa menggunakan ke HP-nya? Android apa jadul? Ajeng ditumbasi Android Bu. ya. Sudah menghasilkan belum HP-nya? Jangan sampai hanya HP itu malah majekin kok ke pulsa terus ora tahu menghasilkan. Jadi kan kalau mau banyak hasilnya bagi yang mungkin agak kreatif. Jadi kan ikut TikTok. Ya, atau tekan bahasanya. Belum tentu semua orang itu karena punya produk sekaligus iklan. Belum tentu semua orang itu minum jamu itu bisa benar loh. Iya enggak Mbak Marta? Minum jamu itu sebelum makan apa sesudah makan. Kan seperti itu misalnya. Kemudian takarannya harus seperti apa dan seterusnya. Nah penjenengan upload Bu, kalau penjenengan itu ahli, minum jamu itu adalah sebelum makan atau sudah makan. Takarannya sekian. Jadi kalau diupload menjadi sebuah ilmu, kalau penjenengan sering baca juga itu laku itu. Apalagi yang tadi ada telur itu misalnya.
telur itu bagaimana membuat telur asin supaya awet gitu. Tadi kan beda yang dibikin oleh Ibu Subini tadi. Mereka pakai di steam kan, tidak dipakai digodok langsung. Nah ini di TikTok kan bisa itu. Nah oleh karena itu nanti ini ada ahlinya Pak Imam Syafi'i. Ini ibu-ibu ini sudah harus mengikuti adanya era digitalisasi ini. Kalau tidak bisa, nah mesti ibu kan punya anak, ya kan anak-anaknya diaktifkan. Supaya anak-anak bisa juga ikut dalam kegiatan ibu-ibu. Saya berpesan pada ibu-ibu semuanya, banyak sekali wirausaha yang sukses, tetapi generasi penerusnya tidak ada. Artinya begitu dia menjadi pengusaha besar, ternyata yang melanjutkan itu enggak ada. Kan eman-eman itu bahasa saya. Nah oleh karena itu, monggo keluarga kita, mulai dari anak-anak kita, ya generasi ke-1, itu juga kalau Bapak Ibu itu sukses dalam hal usaha bisnis, itu bisa dilanjutkan. Supaya tidak putus gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini suatu kesempatan yang sangat baik sekali. Tadi baru ada beberapa yang sudah masuk di Sibakul. Nah ini sudah didatangi oleh tim dari kami, dari Dinas Koperasi dan UKM itu silahkan nanti daftar itu gratis. Sampai dengan mendapatkan NIB, mau ikut PIRT, mau mendapatkan produk halal, silahkan. Nah, kita fasilitasi semuanya. Nah ini semua tidak lain dan tidak bukan agar supaya UKM ini bisa betul-betul naik kelas. Begitu Mbak Marta. Dan tahun ini sepertinya Pak Atmaji, saya dibisikin Bu Siwi, free ongkirnya pun ditambah ya Pak. Oh oke. Itu kenapa Pak? Jadi benar, tadi Mbak, kalau nggak salah Mbak Eti itu siapa, yang sudah merasakan free ongkir. Jadi memang benar, dengan adanya free ongkir itu memang masyarakat UKM khususnya ini betul-betul merasakan manfaatnya. Karena dengan free ongkir yang dulu pertama kali 2 miliar itu ternyata bisa mendapatkan atau ngobah itu pendapatan hampir 15 miliar. Jadi memang ini free ongkirnya untuk kita akan upayakan terus agar supaya nanti para UKM ini betul-betul bisa naik kelas. Jadi salah satu bentuk keperpihakan dari DPRD DIY ya Pak. Eksekutif kepada UKM. Secara langsung bisa dirasakan ya. Tepuk tangan dong. Jadi itu kalau nggak diizinkan sama Dewan itu Bu Siwi sudah mengajukan pun bisa nggak boleh. Makanya ini namanya kolaborasi. Betul. Seperti halnya tadi Pak Lurah itu juga aktif, masyarakatnya juga aktif begitu ya Pak. Makanya bisa betul sekali. 4 pilarnya terpenuhi kayak gitu. Mungkin ada nggak Pak program-program dari kelurahan gitu yang langsung misalnya tiap bulan pasti ada pasar yang reguler gitu untuk reguleran UKM itu sudah apa? dibikin atau apa Pak? Jadi kita kan kebetulan tadi Desa Mandiri Budaya ya. Jadi hampir setiap bulan itu kita ada event-event budaya. Ada event. Dan selalu melibatkan UKM-nya Pak? Iya, di situ selalu kita libatkan, kita tampilkan mereka sehingga bisa lebih dikenal oleh para pengunjung. Iya. Para pengunjungnya dari luar apa dari sini-sini aja Pak? Kadang dari Trimurti sendiri, kadang juga dari luar juga ada. Seperti kalau kemarin pas event Bakdo Mangiran, kemarin itu pengunjungnya bukan hanya dari wilayah Serandaan, tapi dari Bantul, Kulon Progo itu semua tumpak blek di situ. Bakdo Mangiran Pak, belum pernah, apa itu belum pernah Pak? lewat nih. Belum pernah Pak, apa itu Pak Bakdo Mangiran Pak? Itu salah satu keunggulan Trimurti itu Bu. Hanya di Mangiran itu kegiatan di hari Lebaran itu yang ada kegiatan event itu hanya di Mangiran tersebut sehingga masyarakat dari pelosok Bantul dan Kulon Progo itu duyun-duyun ke sini. Oke. Kayak pasar malam jadinya. Ya, salah satunya pasar, tapi ada event budayanya juga, ada kegiatan kirab budaya karena itu terkait dengan event atau cerita asal usulnya Dusun Mangiran. Oke. Ini jadi, Pak Lurah juga menggerakkan teman-teman muda gitu ya Pak, karena ini kayaknya aktif sekali nih media sosialnya. Untuk pelaku-pelaku seni itu kebanyakan sekarang anak-anak muda. Anak-anak muda semua ya. Dan mereka ikut berkontribusi ya. Di sini kan hampir semua kesenian ada di Trimurti ini, dari reog, jadilan, toprak, wayang, sampai kerajinan gamelan juga ada. Pengrajin gamelan ada juga. Lengkap sekali. Yang ngamel ada nggak Pak? Ya banyak. Lu pengrajin terus nyata rano sing gamel. Pak Duko itu salah satu penggamel juga. Pak Duko. Pak Duko meneng-meneng gamel terus ya. Iya. Penggamel apa pengendang ya. Pak Duko mungkin mau cerita tentang produk gamelannya Pak?
Olah ikut Pak Lurah mawon. Malah nunjuk. Ibu-ibu ini ngomong-ngomong yang sudah ikut jualan waktu bakdo Mangiran siapa aja? Ada yang ikut nggak kemarin? Ada, oh ada. Ada. Semua. Lo kok orang angkat tangan, bu angkat tangan. Ayo, siapa sih mantep, kelarisan pas itu? Siapa yang laris banget produknya? Angkat tangan. Napa? Lo si Jito. Dodol napa, Bu? Jualan apa? Mic-nya? Aksesoris dan tas. Laris. Alhamdulillah. Tasnya yang mana ada? Ada. Mana? Di sini ada nggak? Ada. Yang atas ini? Kombinasi batik perca itu. Oh, yang batik ini. Laris kayak itu malah dia. Alhamdulillah. Oke, berarti di display, berarti memang disediakan tempat-tempat gitu ya pas acara ya? Ya kemarin ada 2 stand untuk makanan. Ada Ada yang kerajinan. Oh, bagus. Terus itu standnya bayar apa enggak? Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Nah, terus Baru kalau seneng ibu nobody. laris gitu, ibu setor apa? Gitu? Uang Kalau kas kemarin apa-apa? kan dari Desa Prima sama Desa Planner. Oh. Itu dari beberapa ibu yang Desa Prima yang craft-craft itu juga alhamdulillah ada beberapa yang nanti kalau ada event lagi kita bisa beli apa, kalau kemarin kan kurang alas. Oh iya. Oh maksudnya waktu display di standnya besok beli apa lagi biar tambah bagus gitu. Kalau itu sudah fasilitas dari desa. Oh. Ya. Ini selain yang ibu ini yang laris siapa lagi? Apa? Itu Produk Mbak apa? Metia, Mbak Metia. Mbak Metia. Orang Nah, aku loh, iya ora dipajeki kok ya. Metia ketak gimana? Laris. Ya ketak. Oh, pernimalan. Oh ini yang kayak gelang-gelang ini ya Mbak? Iya betul. Oke. Oh, lah yang jualan makanan gak ada yang laris. Aku ini dipangan ya iso lho. Oh, laris toh? Laris. Yang makanan. Oh, cuman itu kan setahun sekali. Kalau Gimana? ini mie-nya siapa ini? Kok ngawe-awe ini punya siapa ini? Mie ledeknya siapa? Tadi Desa Planner kan Oh, Desa ada yang Planner. mentah. Nah kita ini Ada yang buat matang juga. Yang matang, iya. Ini juga dijual kalau bakdo Mangiran. Kalau kemarin tidak. Kalau Loh, yang kok iso? instan iya. Yang instan. Soalnya yang masak nggak ada. Oh. Gak ada yang Ibu- masak. Ibu-ibu raiso masak ini. Iya, Oke. lenggo wajan Mas repot. Kalau itu ingkongnya itu punya siapa itu ingkong? Ingkongnya siapa? Oh, Bapak. Wah. Tersembunyi di sana ternyata ingkongnya Bapak. Berarti nasinya dibawa Pak Duko ini jangan-jangan. Sebelahnya tadi disiapin nanti tidak dimakan sama Aat. Anu ya. Oh, ingkongnya Bapak Sinten asmane Pak? Oh Pak RT. Oh, Pak RT. Wow, Pak RT produksinya ingkong. Oke, nama saya Pak Giman, itu udah ada stikernya itu ingkung Pak Giman. Oh itu ya. iya, itu sudah generasi keberapa atau dari Bapak ini yang bikin? Ya masih generasi pertama ini ya. Oh iya, tapi di bawahnya sudah diajarin belum ini untuk meneruskan ingkung Pak Giman? Udah ada ini yang calon mengganti ya. Oh sudah ada Pak. Oh, Jadi siapa calon penggantinya Anak Pak? saya yang pertama. Oh nah itu. Oh, mau apa dipaksa? Mau. Oh mau. Lah, Karena bagus tadi lah. Pak Atmaji kan cerita banyak usaha yang besar tapi lupa regenerasi. Nah ini Sudah contohnya diregenerasi Pak ya. Gimana sudah melakukan regenerasi. Ini ngomong-ngomong ada usul apa Pak buat kelurahan? Buat produk-produk UMKM biar semakin naik kelas Pak. Pak RT, monggo Pak RT. Itu tolong itu untuk pemasaran dibantu gitu. Oh, Dibantu apa? ditumbasi Bantu apa cara di pripun iki? Ditumbasi. Ditumbasi. Dibantunya adalah ditumbasi. Oke. Oke. Tapi kalau pemasaran secara online sudah bisa belum Pak? Udah. Sudah bisa? Berarti ini jualannya lewat apa Pak? Ada tokonya, ada warungnya. Enggak, di rumah aja, di rumah. Terus lewat apa? WA? Lewat WA, lewat telepon bisa, lewat ini. Ada media sosialnya enggak Pak? Facebook atau? Ada itu Google Map. Oh Nah, di ada. Google. Ah. Siapa Oh. yang anu Anak saya itu. putrane? Iya. Oh nah itu. Terus Bapak ngapain? Bapak nomor duit no? Oh, iya. Ya Iya. nggak Iya. cari barangnya itu susah itu ya. Apa? Ayamnya? Ayamnya. Ayamnya Loh susah. ini emang ayam gimana ini ceritanya Pak? Ayam yang tanggung-tanggung itu yang bobot sekitar 1,5 kilo. Oh yang Oh. Itu tanggung. sulit itu. Lah biasanya ayam tuh berapa kiloan Pak? 1 kilo sampai 1,5 itu. Tapi nyari yang 1,5 itu susah. Sulit ya. Oh, berarti memang Bapak selalu cari yang 1,5 gitu produknya. Iya, Oh. Itu masih rebutan di pasar itu.
Oh rebutan. Iya. Kebayang Bapak Pak RT kalau neng pasar, wis siap-siap ngene iki. Pak RT digoleki Pak RT aja nganu nyun Iya. tanda tangan. Saya lagi rebutan pitik. Iya. Oke, ini salah satu kendala untuk bahan baku ya berarti ya Pak ya. Nanti Oke. kita bahas ini ya. Ya. Seperti apa dukungan dari Dinas Koperasi UKM DIY juga dan tetap di Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik Kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Oke, kita juga ingetin lagi nanti yang ibu-ibu lupa? yang ada di sini, ini kan produknya bagus-bagus. Betul. Sudah main media sosial juga, Iya. jadi nanti kita manfaatkan fasilitas foto produk gratis nggih ibu-ibu. Nanti produknya difotoin sama mas-mas, nanti dapat filenya. Terus produknya digimanain Mas? Yo nanti gampang nanti. Ada kita. Dan Oh, tadi ada kita. Tadi banyak juga yang cerita ada kendala sudah daftar tapi belum lolos kurasi dan lain sebagainya. Nanti bisa langsung konsultasi sama Mas Panca dan juga Mbak Rosa yang ada di sana ya. Nanti Tapi bisa. aku pengen jawaban sekarang nih gimana? Iya kalau sekarang langsung dong. Oh langsung sama Bu Kepala sama Dinas Bu Kepala aja kalau Dinas gitu. aja. Karena kebetulan Bu Siwi juga langsung tertarik nih dengan beberapa produknya. Bu Nah. Siwi silakan diberikan masukan-masukan. Matur nuwun Mbak Marta, tadi sini saya kayaknya baunya udah enak banget nih kayak bau mie letek kayaknya ya Pak ya. Itu. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Lurah, Pak Maji, kebetulan Desa Trimurti ini kan sudah desa mandiri budaya ya Pak ya. Artinya desa mandiri budaya dengan 4 pilar itu tidak hanya menyandang desa mandiri budaya terus selesai. Tadi Pak Lurah sudah bagaimana mengawinkan, merajut, merangkai terhadap potensi 4 pilar tadi, bagaimana wisatanya. Pasti wisata sekarang tadi yang berkunjung siapa? Oh masih banyak yang lokal. Pasti harapannya tidak hanya dari Trimurti saja, harapannya kan ini juga dari luar itu, dari luar mungkin baru luar Trimurti masih lokalan Bantul, tapi nanti berkembang lagi. Artinya ini harus punya target. Begitu juga teman-teman dari para pelaku UMKM. Tadi kan dari Pak Jiman terkait dengan apa itu ayam ya. Sebetulnya sekarang ayamnya kurang bahan bakunya gitu. Bahan bakunya sebetulnya targetnya ini perlunya ayam ini sehari berapa? Sebulan berapa? Kalau bahan baku kira-kira seperti apa? Nah ini yang mestinya bisa menjadi identifikasi terhadap permasalahan. Pasti Pak Lurah akan oh iya kalau gitu nanti masyarakat kita mungkin ibu-ibu yang selama ini juga menjadi pelaku UMKM di dalam masih punya pekarangan bisa membudidayakan terkait dengan ternak ayam gitu kan. Ini kan sudah ada pasarnya jelas. Ini salah satu. Pasar itu harus jelas. Sebetulnya produk kita itu mau untuk siapa gitu ya Bu ya. Kalau mie letek itu sudah tahu. Oh mie letek itu pasarnya orang anak-anak muda atau para wisatawan mungkin yang dulu aslinya dari sini kalau lebaran terus kangen pengen mie letek.
Nah, maka kan kita juga sudah sama-sama bareng-bareng dengan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, itu untuk belajar bagaimana ya yang kangen mie ledek tapi nggak bisa pulang, maka kan dibuat instan. Tapi saat buat instan, pasti ini juga kita harus memperhatikan terhadap packagingnya. Kira-kira packaging seperti ini sudah pas belum? Kan ini terus berproses. Sekarang sudah bagus, tapi mungkin akan ada lebih bagus lagi karena coba ini dilempar ke masyarakat, kira-kira masukannya apa? Oh ini terlalu besar, kalau dibawa ke tempat lain kayaknya saya kok terlalu besar tempatnya. Mungkin kan kalau isinya tempatnya besar, kalau isinya dikit, masyarakat bilang kok isinya dikit ya gitu. Nah itu bagian yang mestinya perlu dicermati. Jadi kalau tadi di awal bagaimana ini ada di mana? Ada di Sibakul. Saat kita bicara terkait dengan bagaimana lebih pemasarannya. Pemasaran itu sebetulnya kan yang bisa memasarkan siapa? Yang bisa memasarkan adalah sebetulnya ya Bapak Ibu sendiri gitu. Tapi kita mendampingi. Jadi sebetulnya kita membukakan sebuah pasar. Bapak Ibu tahu sebetulnya pasar kita, pasar produknya ini untuk siapa gitu. Mas Imam mesti akan tanya, sebetulnya produknya ini mau untuk siapa toh? Goalnya ini mau apa toh gitu. Goalnya itu dalam arti cita-citanya mau jadi apa toh? Apakah ayam panggang ini cukup? Udah sehari saya 10 saja. Enggak saya mau 20. Kalau 20 sekarang baru bisa 10 berarti saya perlu nge-push lagi menjadi 20. Tapi bahan bakunya enggak ada, tapi pasarnya ada. Bagaimana caranya? Nah itulah kami dengan beberapa stakeholder, tidak hanya dinas koperasi, tentunya kalau bicara peternakan ayam, pas membudidayakan mestinya dinas terkait, dinas pertanian baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota, kabupaten Bantul gitu, atau Pak Lurah juga gitu ya Pak Lurah ya. Begitu juga karena ini juga sudah menyandang Desapreneur, kami mengawal bersama-sama dengan Pak Lurah. Karena di Desapreneur ini mengidentifikasi atau melihat gitu, melihat bareng-bareng dengan Bapak Ibu, dengan Pak Lurah, dengan para pimpinan yang ada di wilayahnya. Sebetulnya potensi di Trimurti itu apa? Kemarin ketemunya mie ledek dengan air kelapa gitu ya. Air kelapa ini sekarang sudah berlimpah ya Bapak Ibu ya. Tapi kira-kira masih bisa dioptimalkan enggak? Bapak Ibu mesti sering meresani di toko-toko di swalayan sering ada minuman yang dari air kelapa itu dikemas bisa awet lama gitu. Kita kemarin punya ide-ide seperti itu dengan Pak Lurah, tapi kita harus menemukan ahlinya bukan hanya di dinas koperasi, maka kami pun bersinergi dengan perguruan tinggi, mestinya seperti itu dengan ahli-ahli yang nantinya air minum yang dari air kelapa itu kita tidak pabrikan dari luar, bukan berarti kita anti, tapi kita mengoptimalkan yang lokal gitu. Jadi kalau ada event-event di Trimurti saat mungkin di Trimurti tadi ada Mangiran ya, pasar bakdo Mangiran, itu semuanya sudah mempunyai atau sudah mempromosikan atau menampilkan produk-produk yang dari Mangiran gitu. Jadi ke sini itu tidak hanya sekedar lihat budayanya bagus kita tampilkan, tapi dari budaya itu dampaknya adalah para pelaku UMKM yang menampilkan produk-produk yang selama ini sudah diproduksi oleh Bapak Ibu semua, tapi pastinya saat memproduksi kira-kira sudah diminati belum ya? Nah saat itu kita harus bisa mengidentifikasi begini, Paktu Bakdo Mangiran itu bukan hanya ajang jualan, tapi itu juga ajang Bapak Ibu melihat terhadap sebetulnya pasar itu pengennya kayak apa gitu. Jadi sekaligus Bu kira-kira harganya gimana, rasanya gimana, tanya juga kalau ada yang tanya alamatnya mana, mungkin ada nomor teleponnya, karena kan terhadap mungkin kalau tadi yang sudah laku gitu kan biasanya gini. Kalau udah laku tanya nomor teleponnya, nanti bisa dikabari. Ini loh kami sudah punya, Bu ngersake enggak, produk-produk kami sudah ada. Nah tadi itulah fasilitas ongkir kita dari situ gitu. Tapi syaratnya punya produk, mendaftarkan diri di Sibakul, nanti masuk lagi mendaftarkan di Market Hub Sibakul. Jadi di event-event di saat ada, karena Pak Lurah tadi tiap bulan itu ada gitu. Pastinya nanti Pak Lurah juga akan menentukan sebetulnya reguler yang ada budaya yang nantinya tidak hanya untuk masyarakat Trimurti, harapannya desa budaya ini benar-benar menjadi tumbuh di kelurahan ini dan ini menjadi investasi dari pemerintah
dari Desa Mandiri Budaya akhirnya banyak masyarakat yang tadinya nggak punya pekerjaan jadi tetap punya pekerjaan, yang sudah punya pekerjaan bisa tambah lagi, akhirnya masyarakat yang ada di wilayah ini bisa sejahtera. Jadi kemiskinan, pengangguran, Pak Lurah ini mestinya di Desa Mandiri Budaya target kinerjanya itu ya Pak Lurah ya, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana pengangguran. Kalau sudah kemiskinannya terentaskan, penganggurannya terentaskan, bagaimana dengan kaum Bapak Ibu yang sudah lansia? Ini terus Desa Mandiri Budaya ini harapannya menentukan itu. Nah, kami di Dinas Koperasi dan UKM punya fungsi untuk melakukan pendampingan pembinaan untuk menggeliatkan terhadap perekonomian ini gitu. Tergantung atau sesuai dengan potensi yang ada. Nah, potensinya sudah ketemu. Air kelapa dengan mie ledak, tapi tidak hanya terus Dinas Koperasi nanti akan kita fokus memang lebih spesial, tapi yang lainnya kira-kira masuk enggak? Mas Imam masih nanti akan menyampaikan, tetap bisa konsultasi, tetap kita bisa dampingi di Sibakul, karena di Sibakul pertama mendatakan dirinya, kami bukan mendata Bapak Ibu, tapi mendatakan dirinya di Sibakul. Sudah ada Mbak Rosa sama Mbak siapa? Mas Panca, nanti ada di sana. Kagungan KTP semuanya ya. Nah nanti tinggal syaratnya dengan itu, tapi setelah masuk Sibakul itu tidak diem aku udah masuk Sibakul enggak. Tapi tolong aktif dengan beberapa media kami di IG, mungkin di YouTube, ada apa ya di Dinas Koperasi, maka ini keaktifan ini bagian yang sebetulnya menjadi wirausaha atau benar-benar wirausaha ini kan kemana-mana mencari sebuah informasi untuk kemajuan dirinya. Artinya bagaimana pemasarannya gitu. Saat pemasarannya bisa tapi produknya kira-kira udah oke belum. Terus bagaimana kelembagaannya sampun kagungan NIB sedoyon ya. Oh dereng lah itu belum punya NIB, bagaimana mau di online kan di ini yang lebih ini kalau pamannya ada meningkat lagi tapi perlu modal itu sekarang nggak minta agunan mungkin rumah atau tanah gitu ya. Kalau agunannya mungkin pinjamannya nggak sampai 100 juta dengan KUR itu nggak perlu agunan. Tapi itu digitalisasi atau bagaimana sebetulnya kita itu punya lembaga yang jelas. Oh iya kita memang pelaku UMKM. Nomor induk berusahanya punya, bergeraknya di bidang apa, ada catatan cash flow-nya. Itu kita siap mendampingi dan bagaimana strategi pemasarannya. Oh iya ada pasar murah, pasar tiban, ada meningkat lagi mungkin melalui jaringan online. Wah online-nya kok susah, ini sudah ada wifi-nya juga ya Pak ya? Nah ini sudah ada ya Pak ya? Sudah diajukan ya Pak RT, wifi-nya? Sudah ada nih. Sudah ada. Nah, latihan di sini bareng-bareng mungkin yang satu bisa Bapak Ibu ini kan saling bertukar. Jadi itulah bentuk fasilitas yang ada di Pemda DIY. Kami dengan Sibakul semuanya sudah semoga ini juga menjadi bagian pembelajaran bagi kita semua bagaimana Bapak Ibu dari produknya, packagingnya coba sudah masuk belum? Terus rasanya, harganya, higienisnya. Sekarang kalau kita bicara dengan fasilitas yang adus ini kan ini harusnya kan lebih dari seminggu itu harus PIRT. Sekarang kita juga ada kewajiban halal. Mulai 2024 dihimbau gitu. Harapannya kalau dari sudah wajib halal. 17 Oktober 2024 untuk makanan, tapi ini berprosesnya. Jadi kami juga fasilitasi, pastinya Pak Lurah nanti bisa diidentifikasi kira-kira mana yang ini yang segera disupport untuk segera ke arah halal. Kalau sudah halal apa? Kepercayaan diri, kepercayaan terhadap produk Bapak Ibu itu untuk dipasarkan. Ya produk kami sudah tersertifikasi, ya produk kami sudah melekat dengan produk halal. Halal ini lebih keamanan pangan. Jadi yang mau konsumsi konsumennya itu lebih yakin oh ya sudah halal. Jadi nggak ragu lagi. Itulah sebetulnya bagaimana kita ini merajut terhadap fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau Pak Lurah merajutkan terhadap tadi 4 pilar. Ada budaya, mestinya UKM-nya juga jalan, menarik wisatawan yang tadinya hanya lokal bisa keluar, tapi harus mendesain terhadap wisata apa yang bisa menarik dan mungkin bikin tidak ada bakdo Mangiran lagi, mungkin apa lagi untuk melakukan inovasi biar masyarakat
yang luar itu juga tertarik ke Trimurti. Mungkin ini Mbak. Baik, berikan Oke. tepuk tangan dulu dong buat Bu Kadis. Jadi ini semua pihak ini bersinergi, berkolaborasi. Iya. Dan kemudian satu sama lain ini akan saling menguatkan produknya. Saling melengkapi Kayak tadi kan juga. kamu nanya mie letek kok nggak ada ayamnya. Nah. Ya berarti nanti sama Pak RT. Berarti nih tuku mie letek instan sama ingkongnya. Nah, seperti Terus itu ya. gimana? Dibungkus? Ya yang penting dibayar aja, nanti kan di rumah langsung di. Jenenge ra kolaborasi, jenenge tuku. Lah yo itu, jadi Iya. saling melengkapi dengan teman-temannya, ada aksesoris, ada kuliner itu bisa saling berkolaborasi. Iya, nah caranya gimana tanya Mas Caranya Imam aja gimana lah. langsung tanya ahlinya ini Mas Imam ini boleh diajarin karena ini modal ibu-ibu tuh sudah lumayan. Ya. Produknya juga sudah keren-keren karena sudah mandiri budaya juga. Ya. Monggo Mas Imam Syafi'i. Trimurti ini salah satu desa yang menarik sebetulnya dari sisi potensi ya. Karena potensi budayanya kental. Tahun kemarin kalau nggak salah kawan-kawan sempat bikin acara goes bareng. Kita diarak dari mulai industri mie letek ini yang pakai sapi itu. Terus dibawa ke desa-desanya, kalau pagi itu bagus sebetulnya. Terus juga sampai ke industri rumah produksi yang dibangun lewat Dais di mana itu, Padukuhan apa itu, Sawahan yang home base-nya mie letek instan ini sama Pasti Koko. Jadi potensinya banyak. Terus kolaborasi antar 4 pilar ini juga terjalin cukup baik sebetulnya. Hanya saja memang hari ini masih banyak, ada beberapa PR. Catatan kami ada beberapa PR. Yang pertama memang di mie letek yang instannya ke kawan-kawan ini sebelum ini bisa dipasarkan. Produk ini sudah bisa dipasarkan dan kami sempat mencoba ngambil beberapa gitu. Kita tawarkan ke kanan kiri. Ya yang kita ambil itu habis. Kita waktu itu ngambil 1 kode habis. Cuma mau ngelanjutin lagi. Tenaganya yang belum ada di tempat kami gitu, masih wirawiri. Artinya produk ini sebetulnya laku. Tapi PR-nya adalah kemasannya memang yakin ini masukan dari tahun kemarin masih terlalu gede. Nah kemarin diupayakan untuk cari kemasan yang lebih presisi agar lebih menarik lagi. Syukur-syukur next Pak Lurah dan kawan-kawan di desa bisa bikin yang full print. Nah itu masukan. Terus yang kedua ini masih PR sekali untuk terakhir tuh HPP-nya masih terlalu tinggi sebetulnya. Harapan kami kan sebetulnya di angka-angka 10.000 itu sudah net harga jual ya. Tapi di 10.000 itu masih di harga pokok penjualan. Jadi dijual 10.000 untungnya ngepres. Sudah tapi dapat untung tapi ngepres banget. Untuk operasional masih PR gitu. Nah ini untuk menurunkan itu memang, nah ini tantangan ini di teman-teman yang nanti ngelola ini. Tantangannya adalah karena kemarin itu ngambil mie leteknya itu tidak bisa langsung ke pabrik. Masih lewat. Sudah tangan keberapa gitu ya? Ya, kalau bisa ke pabrik mungkin bisa di drop. Atau mungkin syaratnya ngambil banyak atau mereka pabrik sudah punya, bukan pabrik ya, industri home industry juga sebetulnya. Sudah punya MOU harus ke ini saya nggak tahu. Tapi memang hanya bisa menurunkan kalau harga minyak bisa di drop dulu. Karena kalau nggak di drop dari minyak masih terlalu tinggi HPP-nya. Jangan-jangan kalau kita ngomongin segmen kuliner, harga kalau nggak salah kemarin kita rilis di harga 15.000 Bu ya. Sekitar itu. Harga untuk kuliner jangan-jangan masuk-masuk aja. Untuk kuliner ya, apalagi misalnya ini tetap dipasarin ke area Jakarta gitu, ya masuk-masuk wae gitu. Cuma kalau kita ngomongin produk dengan kompetitor yang ada, maka terlalu tinggi. Iya. Sebelum PR-nya nggak hanya di sini sih, di beberapa desa binaan kami PR-nya ya masih di seputar itu. Salah satunya di Sriharjo sana yang mie mokaf. Itu juga masih overpriced menurut kami. Tapi ini bagian dari proses lah. Karena produk ini sebetulnya potensial untuk dikembangkan. Terus yang Pasti Koko, ini memang produk nanti kalau sempat ngicipi, diicipi Mbak Marta dan Mas, saya lupa namanya malahan. Cuma memang tantangannya belum tahan lama. Kita sudah coba
koneksikan dengan teman-teman di UGM sampai hari ini belum ada progres yang baik. Kita masih nyoba nyari info. Sebelumnya di Pangandaran tuh ada, cuma memang sudah skalanya PT. Kami mencoba nyari kontak, Soporti masih bisa kita tarik ke sini. Itu memang dari air kelapa murni Pak. Malah sudah sampai seperti hidrokoko dan sebagainya gitu. Cuma skalanya memang tidak sebesar pabrikan itu. Soporti nanti bisa kita bawa ke sini. Cuma memang masih proses ini. Produknya menarik, produknya potensial. Nah, yang tidak kalah menarik lainnya, produk olahan kelapa yang lain sebetulnya siap dipasarkan. Kayak ketak, terus kalau nggak salah ada blondo juga Bu ya. Ada blondo, ada minyaknya. Itu sebenarnya sudah siap dipasarkan. Cuma memang kawan-kawan di sini kami menilai guyupe ku wis dadi Mbak. Guyupe secara kelompok, secara organisasi itu good sekali. Ini salah satu yang bagus. Cuma greget untuk nembus pasar ini masih perlu yuk gitu loh. Nah karena kayak contoh mie letek ini sebetulnya sudah layak untuk didorong. Hanya saja kawan-kawan masih wait and see atau apa, saya nggak tahu problem di dalamnya. Tapi setidaknya kalau ngomongin strategi pemasaran, saya menarik kayak contoh produk yang ibu siapa tadi yang bawa telur asin itu. Pak Bu Subini. Sebelum Bu Subini sudah menerapkan strategi yang tepat. Beliau melakukan canvassing secara offline. Siapa target market yang memang pas untuk si telur ini. Sehingga beliau dengan sadar, produk ini layaknya ada di tempat ini. Makanya titip jual ke warung-warung. Sehingga sehari bisa sampai 100 butir, 200 butir. Nah ini sebetulnya masih bisa dinaikkan lagi. Kalau tadi kendalanya adalah tenaga, maka sebetulnya dihitung hari ini. 1 butir itu menghasilkan berapa, terus untuk yang bayar tenaga hari ini itu berapa, masih punya margin berapa. Kalau misalnya nambah 1 tenaga kerja lagi, kira-kira targetnya di berapa butir, agar memang bisa membayar si tenaga tambahan. Sebetulnya iso-iso wae, tinggal kemauan, ya ini tantangan juga UMKM itu di beberapa tempat tuh ngene wis cukup Padahal ini masih bisa di up lagi. Contoh yang menarik saya baru kemarin sore ketemu dengan salah satu binaane Dinas Koperasi, hasil Inbis pertama Bu, 2019. Dulu produksi hanya dengan 2-3 orang, dulu bakpia produknya. Tapi hari ini merambah ke berbagai macam dan punya 30 pegawai Bu hari ini Bu. Sekarang usahanya dipindah ke daerah Taman Tirto kalau nggak salah, daerah sana. Bakpia Menu kalau mau nyari. Nah bakpia Menu. Itu dulu berawal dari ikut Inbisnya Dinas Koperasi. Karena waktu 2019 kebetulan masih tim kami yang handle. Ketika beliau cerita seperti itu, wah gila ini orang pertumbuhannya. Artinya saya mau bilang, ada loh peluang kawan-kawan yang hari ini dengan usaha-usaha yang hari ini ada loh peluang untuk terus bisa tumbuh. Karena si pembelajaran dari Mbak Ati yang bakpia Menu ini, rupanya yang dia kerjakan juga sistem canvassing. Hari ini produknya, meskipun bakpia salah satunya, tidak hanya dijual di Jogja. Saya kemarin membawa rombongan ke Semarang, ke salah satu oleh-oleh di sana, ada bakpia Menu. Dan dia dengan ada SDM yang di sana yang manggang juga di situ. Artinya kolaborasi offline-nya itu mereka kerjakan dengan benar. Dan terakhir kemarin cerita produknya paling kencang ada di Malang. Ya wajar karena Malang memang salah satu wisata yang juga cukup tumbuh ya. Terus produk-produk oleh-oleh cukup kencang. Nah dia suplai ke sana juga. Nah maksud saya ada loh contoh-contoh yang bisa dipelajari sehingga kawan-kawan tetap optimis untuk kembangin pasar lebih ke depannya gitu. Terus masih ada beberapa catatan sebetulnya, masih cukup ya? Cukupnya besok pagi. Oh besok pagi. Iya, harusnya ada kelas lagi buat Mas Imam ya. Siap. Oke, Mas Imam terima kasih. Ini tipsnya sudah beberapa langsung kena di masing-masing produk ya. Siap. Saya nambahkan dikit Boleh, Mbak Bu. Marta. Dari headline dari Mas Imam tadi ke Pak Lurah dengan Bapak Ibu. Karena Pak Lurah juga nggak bisa tanpa ada dukungan dari ibu-ibu semua gitu. Karena ini ibu-ibu semua saya lihat.
Bapaknya juga ada di sana Pak Jiman ya. Jadi sebetulnya kan kenapa kosnya tinggi itu karena kan sendiri-sendiri mungkin kan seperti itu. Tapi kalau ini bergabung dalam sebuah wadah monggo, nanti kan mestinya dikelola oleh Bumkal ya Pak Lurah ya. Ya di Bumkalnya inilah yang sebetulnya menjawab terhadap kesulitan-kesulitannya. Oh iya, kalau beli mau banyak, mestinya kalau nanti kelompok desaprenernya belum mampu, Pak Lurah pasti yang nanti akan nyuwun ke industrinya gitu. Nah ini kan lebih bagaimana sebetulnya peran Pak Lurah. Pak Lurah nggak bisa, mungkin nggak nembus lagi ke Pak Panewu, ke Pak Bupati, mungkin maju lagi kami. Artinya kami pun perlu membangun jejaring dengan kebutuhan bahan baku. Artinya kan seperti itu. Jadi kenapa ini tinggi? Karena kos produksi. Kos produksi bisa meningkat, bisa ditekan, ada beberapa solusinya. Mungkin dari sisi jejaringnya, dari sisi regulasi dari pemerintah, tapi juga bisa karena belinya banyak. Siapa yang beli adalah kalau istilahnya agregatornya atau bose itu bukan berarti bos ini, tapi dalam arti matu Bumkalnya atau apa nanti yang ngemasi adalah pihak dari kelompoknya gitu. Jadi itu mungkin menjadi bagian yang skala tadi yang diarahkan Pak Gub itu ada investasi ke desa gitu. Investasi ke desa itu bukan berarti besar, tapi dari mereka yang tumbuh dari masyarakat nanti kebutuhannya apa itulah yang nanti dikomunikasikan dengan yang punya kewenangan. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bu Siwi tadi dan juga Mas Imam adalah bagaimana kita ketika ada problem itu tidak diatasi sendiri. Bisa bareng-bareng. Nah dengan bersama-sama ada kekuatan untuk mendorong solusinya bisa segera tercapai gitu ya. Oke, setuju Ibu-Ibu? Pak Lurah nanti ya dimintain tolong ya. Seneng pokoknya ono sing dikon liyane. Iya. Uyak-uyak pokoknya ya. Ya. Langsung melayu. Matur nuwun Bu Siwi, Pak Maji, Pak Lurah, Mas Imam. Hari ini memberikan banyak sekali poin penting buat para pelaku UMKM. Betul nggak Bu? Tambah semangat ya Bu. Habis ini langsung daftar Sibakul biar dapat fasilitasi, biar dapat semuanya. Untuk ibu-ibu yang ada di sini. Ini saya penasaran, tadi Mas Imam bilang ini kayak kurang gitu loh sing jualan. Sini yang pinter jualan siapa? Oh langsung kabeh buka. Langsung buang muka. Dudu aku pokoknya ya. Iya. Ya itu yang harus dihilangin. Itu PR-nya. Jangan seperti itu. Pokoknya kalau ditunjuk saya siap. Nah nanti yang sini-sini itu tambah seneng, tambah gampang. Biar pede nanti ikutan di pelatihan-pelatihannya si Bakul kalau gitu ya. Oke, kita berdua pamit. Terima kasih banyak Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Dana Keistimewaan sehingga kita berdua bisa ketemu dengan banyak pelaku UMKM. Dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorjati. Terus semangat UKM di Jogja. Kita semangati ibu-ibu, kita mau yel-yel ibu-ibu. UMKM naiklah Jogja istimewa.